Hello sobat Yamaha, balik lagi sama gue Raffi, masih di channel utama Sejahtera Motor. Gimana kabarnya semuanya? Baik aja, sehat, semoga selalu diberi rezeki yang lancar, kesehatan selalu. Di sini gue mau ngebahas tentang yang namanya kode 12 pada Aerox. Tapi sebelum itu, gue pengen lu langganan dulu deh. Lu klik nih tombol subscribe, like, komen, share, kasih tahu bapak lu, adik lu, terus juga saudara-saudara lu buat follow. Buat yang udah ngikutin channel ini dari dulu, salam loyalitasnya. Dan juga buat yang baru datang, baru nonton, welcome to the club ya. Sebelum kita ke topik pembicaraan, gue mau kasih lihat dulu video yang satu ini. Yang lama yang baru juga. Ini kena kode 12, ini juga kena kode 12. Buat kalian owner Aerox yang lama, Owner Aerox lama katanya 12. Seakan-akan kode 12 lagi tidak terjadi. kita cek aja. Nah ini solusi dari dia sih. Nanti gua kasih tahu solusi dari gua juga. Tidak memakai soket. Pakai soket katanya. Nah di kiri Aerox baru udah belakangnya lah, di kiri Aerox baru udah. Saat membongkar itu saat dipasang lagi tidak tepat. Aerox baru juga katanya kenapa dulu nih kata si ini nih. Kata si King B, akun King B ya. Kena kode 12 berapa kali dan gimana solusinya? Oke, jadi ini Dari Adityo. Ada yang nanya, Bang, kena kode 12 berapa kali dan gimana solusinya? Sering banget, jadi nggak mungkin sekali kena kode 12 itu. Kenapa sih penyebabnya? Back to the content, kalian kan nonton video itu kan 3 video tadi gue kasih contoh. Rata-rata yang kena kode 12 itu, lihat nggak sih motornya kayak gimana? Divariasiin kan? Kenapa bisa kayak gitu? Kalau menurut gue ya, ada beberapa faktor. Tapi gue mau kasih tahu kode 12 itu kan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara bagian pengisian dan beban listrik katanya pada motor. Jadi pengisiannya cukup besar tapi bebannya kecil. Ada yang dimaksud kode 12 Aerox itu adalah tanda di mana speedometernya nih. Jadi ada angka 12 itu. Kenapa bisa muncul itu? Karena ada masalah di crank position sensor. Jadi motor itu yang bikin lu nggak bisa nyala gitu motornya, ataupun di starter itu nggak bisa. Nah akibatnya kenapa? Soketnya itu gosong atau spoolnya itu gosong gitu. Jadi konsleting lah. Nah ada beberapa faktor. Yang pertama itu kemungkinan motor sering banget lu nerobos banjir ya kan, rendem gitu si spoolnya itu, atau nggak kemasukan air lah. Kebiasaan memasang saklek lampu yang tadi gua kasih tahu tuh, biasanya variasi kan sering banget ya, pasang lampu bilet gitu yang tegangannya tinggi gitu. Jadi gue pengen kerucutin lagi detail masalahnya. Jadi kayak gini nih simulasinya. Kalau motor pas keadaan sedang posisi jalan ya, jalan nih, pengisiannya kan besar gitu dayanya. Nah pas lampu utama dimatiin maka beban yang dibutuhkan kecil gitu. Misalkan pengisian yang harusnya dialihkan ke headlamp justru dibuang ke kabel massa atau ground. Jadi lama-kelamaan itu konektornya atau soketnya itu gosong, panas lah, kepanasan, airnya meleleh. Nah di yang sekarang kan motor yang itu kebanyakan rata-rata ada SMG-nya itu, Smart Motor Generator. Nah itu tuh ada pengisian listrik yang besar di Yamaha Aerox 155. Kalau di Aerox itu pengisian spoolnya itu 3 fase, beda sama NMAX yang pengisian daya listriknya itu cuma 1 fase. Jadi solusi tepat dari gua, mending lu variasiin NMAX kan. Mumpung lagi promo di Utama Sejahtera Motor, promo akhir tahun NMAX, ada potongan tail 7 bulan, 8 bulan juga ada, DP mulai dari 1 jutaan, nggak ada sih kayaknya, cuman cashback 1 jutaan, 1.200.000 tuh lu beli NMAX cashback. Nah gimana bang solusinya kalau udah kena kode 12? Ya udah jelas lu cek dulu, ada 3 yang harus dicek. Itu pertama di soketnya, soket spool, terus di spoolnya, kabel body sama ECU. Nah lu cek tuh, jangan asal ceknya, jangan sendiri, itu bisa bikin apa? Bikin nambah rungkat lah kalau misalkan benerinnya itu sendiri gitu, ataupun ke bengkel yang enggak, yang biasa aja. Ya nggak menutup kemungkinan bisa sih, cuman kan nggak menjamin gitu. Beda sama di bengkel resmi Yamaha gitu, spare partnya pakai yang asli, teknisinya udah mah handal gitu kan. Yamaha motornya yang lalu belinya, kalau soketnya gosong tuh ya harus diganti.
Kalau misalkan ya rata-rata soket pasti gosong ya kalau udah kepanasan kayak gitu. Kalau misalkan soketnya aja yang hangus, kabelnya masih aman-aman aja nih. Nah, lu ganti sama spare part yang asli, beli di bengkel resmi Yamaha, pasang di situ. Jadi cuma dipotong aja kabelnya, terus nanti dipasang sama mekaniknya gitu, kabelnya disambung. Bisa juga pakai soket bawaan dari Aerox nih, nanti lu minta aja ke SA-nya, servis advisor, pingin pakai soket yang Yamaha Aerox terbaru gitu. Nah itu biasanya kabel spoolnya itu panjang. Jadi dengan pakai kabel yang panjang itu, lu bisa nanti sama si mekaniknya lah ditaruh di tempat yang rada aman lah, gak di belakang ban banget. Kan itu kan posisinya ada di ban depan nih, di belakangnya banget gitu. Nah itu bisa jadi kecipratan air atau nggak keseringan kena basah kan. Terus juga sering-sering rawat spoolnya. Nanti kalau lu servis bilang aja ke SA-nya kalau lu mau rawat spoolnya. Dibersihin sih, biasanya dibersihin aja sering-sering. Kalau misalkan spoolnya udah gosong, ya itu mau nggak mau lo harus ganti, nggak bisa maksain. Jadi si tren position sensornya itu juga pasti ikutan gosong ya. Sekian dari gua, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan. Kurang lebihnya sih gua mohon maaf kalau misalkan penjelasan gua masih kurang tepat ataupun ada yang salah, lu bisa komen di bawah. Juga buat yang nanya-nanya info tentang promo yang tadi gua kasih tahu tuh NMAX tuh, lu bisa klik link di description, nanti gua taruh linknya. Pantau terus kegiatan kita, makanya nyalain loncengnya, update terbaru video dari gua. See you next time and salam video. Blencok.